Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua adalah rumah sakit pertama yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan atau PDP HIV di Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Peningkatan kualitas layanan HIV di rumah sakit tersebut tentunya tidak lepas dari peran dokter yang selama ini memberikan pelayanan pada ODIF. Dokter PDP ternyata menjadi garda terdepan untuk memberikan edukasi kepada ODIF dalam peningkatan kualitas kesehatan mereka, termasuk kepatuhan pengobatan ARV. Lantas, bagaimana perjuangan dokter di RSUD Atambua untuk memberikan pelayanan HIV di Kabupaten Belu? Dan tantangan apa yang selama ini dihadapi? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama Community Development Bethesda Podcast. Kali ini bersama saya Ganis, kita akan berbincang lebih jauh tentang perjuangan dokter yang memberikan layanan HIV di Kabupaten Belu. Sudah hadir bersama kita hari ini Dr. Theodorus Lucianus Maubere, atau yang biasa kita sapa Dr. Theo. Siapa Dr. Theo? Dr. Theo adalah dokter PDP di RSUD Atambua dan baru beberapa saat yang lalu ditunjuk sebagai PLT Direktur di rumah sakit tersebut. Halo Dr. Theo. Halo Bu Ganis. Apa kabar dok? Baik. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Boleh disapa Sobat CD Bethesda dok? Halo Sobat CD Bethesda. Oke, luar biasa. Baik. Dok, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa Dr. Theo ini adalah dokter PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, atau kemudian sebenarnya adalah dokter penanggung jawab untuk layanan HIV di RSUD Atambua. Dok, boleh diceritakan kepada Sobat CD Bethesda, sejak kapan sih dok menjadi dokter PDP di sana? Awalnya saya datang PTT di Atambua atau Kabupaten Belu. Ya waktu itu saya di puskesmas di daerah Malaka, namanya puskesmas WOE, terus pindah ke puskesmas Betun yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Malaka. Setelah itu tahun 2009 saya dipindahkan ke RSUD Atambua. Nah dari 2009 itu saya menjalani sebagai dokter umum dari mulai menjadi dokter PDP itu di tahun 2010 setelah mengikuti pelatihan untuk menjadi dokter PDP. Oke. Begitu. Jadi dari Malaka ya dok, kemudian dipindah tugaskan ke RSUD di tahun 2009. Ya. Nah kemudian di tahun 2010-nya sudah menjadi dokter PDP di RSUD Atambua. Berarti sekarang sudah sekitar 14 tahun ya dok ya, luar biasa sekali. 14 tahun melayani teman-teman HIV. Nah kemudian apa sih dok yang melatar belakangi sampai akhirnya dokter Theo ini memiliki komitmen untuk tetap melayani teman-teman ODIF, untuk terlibat dalam penanganan HIV di RSUD Atambua. Selain karena faktor ketugasan ya tentunya ya dok, tapi tentunya pasti ada komitmen yang melatar belakangi hingga dokter Theo itu masih bertahan sampai saat ini menangani teman-teman ODIF. Ya awalnya kan kita merasa bahwa ya hampir semua sih teman-teman ODIF itu kita merasa mereka itu seperti tidak punya harapan, ya tidak punya harapan. Apalagi
mereka tahu dari media-media, dari TV bahwa HIV itu tidak ada obatnya gitu. Sedangkan setelah kita mengikuti pelatihan dan lain-lain bahwa ODIF itu masih punya harapan yang panjang bila dia mendapatkan terapi ARV yang rutin dan seumur hidup, itu dia punya harapan yang lebih baik seperti itu. Jadi kita merasa karena kita ini di daerah terpencil, daerah yang jauh dari jangkauan kesehatan dan tenaga kesehatan yang minim, ya obat yang susah, sehingga ya kita merasa untuk biar membantu teman-teman ODIF ini untuk bisa memperpanjang hidupnya, untuk bisa tetap bersama keluarganya dan lain-lain. Luar biasa. Jadi berawal dari keprihatinan ya, Dok. Iya, betul. Bahwa semakin banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Belu, dan kemudian akses informasi berarti ya, akses kesehatan dan akses informasi yang ternyata tidak cukup didapatkan oleh teman-teman ODIF. Mereka taunya kalau sudah terkena HIV berarti mati gitu. Akhir hidupnya begitu. Akhir hidupnya. Ya, jadi itu menjadi awal latar belakang kenapa akhirnya Dr. Theo kemudian berkomitmen untuk membantu teman-teman ODIF yang ada di Kabupaten Belu. Nah, kemudian Dok, kita semua tahu bahwa Kabupaten Belu itu adalah salah satu kabupaten di NTT yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Nah, berdasarkan pengalaman Dr. Theo nih, apa sih Dok tantangan menjadi dokter yang memberikan pelayanan HIV di daerah perbatasan itu? Baik dari sisi kualitas kesehatan, layanan kesehatannya, akses layanan kesehatannya, kemudian dari sisi akses ARV-nya maupun dari sisi pendataannya. Apa Dok tantangannya? Boleh diceritakan? Ya, kita kan karena yang tadi saya bilang ya di daerah terpencil, perbatasan, ya yang kita alami di rumah sakit itu karena rumah sakit itu tidak mempunyai wilayah kerja, artinya dia melayani pasien dan pasiennya pulang ke rumahnya, dan kita tidak bisa menjangkau itu, artinya kita tidak bisa keluar dari rumah sakit untuk menjangkau teman-teman ODIF, dan ya itu salah satu kesulitan. Jadi kita rumah sakit itu harus bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk dalam pemantauan dengan teman-teman ODIF itu melalui puskesmas. Nah, itu salah satu tantangan kalau kita di rumah sakit. Nah, kalau di wilayah itu kan kita ini kan masalah transportasi, jarak yang jauh, vaskes yang kurang. Jadi untuk penjangkauan ke ODIF itu agak sulit karena fasilitas kesehatannya. Kalau untuk ARV ya waktu dulu itu artinya cuma terdapat di rumah sakit daerah. Kalau dan hampir semua rumah sakit daerah pun tidak membuka layanan PDP. Jadi di sekitar kita tiga kabupaten di sekitar kita itu ya cuman kita Kabupaten Belu yang mempunyai fasilitas PDP untuk pengambilan ARV. Kalau mungkin VCT untuk tes mungkin semua layanan ada, puskesmasnya juga ada, tapi untuk akses ARV-nya cuman ada di Kabupaten Belu. Dulu seperti Kabupaten Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten TTS itu aksesnya masih ke kita karena masalah jarak ya. Jaraknya memang jauh sama ya transportasinya. Oke, berarti tantangan utamanya adalah masalah jarak ya, Dok. Jarak. Jadi
karena misalnya ODIF mengakses layanan di rumah sakit, kemudian dipantau oleh dokter ketika di rumah sakit. Tetapi ketika si ODIF itu pulang ke rumah, kembali ke keluarganya, kemudian siapa yang akan membantu dokter untuk memantau kesehatannya, untuk memantau mungkin kepatuhannya, begitu ya dok ya. Nah itu memang kemudian perlu bekerja sama dengan puskesmas setempat. Nah tadi dokter Theo juga sudah menyampaikan bahwa karena RSUD Atambua ini menjadi rumah sakit pertama yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dan kemudian yang dilayani tidak hanya ODIF di Kabupaten Belu ya dok ya, ada tadi dari rujukan atau kemudian ODIF yang sebenarnya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malaka atau kemudian TTU yang ternyata mengakses layanan kesehatan, mengakses obatnya di RSUD Atambua. Nah dok, biasanya penanganan kepada teman-teman ODIF yang mereka secara spesifik itu memiliki kesulitan akses, misalnya karena tempat tinggalnya jauh dari RSUD Atambua, apakah ada kebijakan khusus atau seperti apa dok? Kalau selain tadi yang bekerja sama dengan puskesmas itu spesifiknya seperti apa untuk yang penanganannya? Ya kalau untuk penanganan pasien ODIF itu ya kita dari awal waktu mulai melakukan KIE tentang pengobatan ARV, kita selalu melibatkan keluarga dekat dari ODIF tersebut, entah bapak atau ibunya atau saudara terdekatnya, sehingga bisa ikut kita membantu. Jadi waktu kita melakukan pra ARV itu melakukan konseling, kita sudah mengingatkan ke keluarganya, ODIF-nya bahwa tolong dibantu kita karena jarak, ya kita dibantu untuk mengawasi minum obatnya dan bersama petugas kesehatan yang kalau memang saat itu didampingi oleh petugas kesehatan seperti petugas di puskesmas pengelola HIV itu kita edukasi untuk memantau kesehatan dari ODIF tersebut. Dan ya memang selama ini cukup membantu, jadi untuk masalah jarak dan ini bisa diakalin, atau kalau pengambilan obat rutin itu bisa diwakilkan, walaupun sebenarnya secara aturan tidak boleh. Tapi ya karena kita melihat jarak dan masalah biaya perjalanannya, akhirnya kita bisa limpahkan ke petugas puskesmasnya atau keluarga terdekat untuk memantau dan mengambil ARV-nya. Intinya bahwa ODIF-nya harus bisa meminum ARV itu seumur hidup dan rutin setiap hari. Seperti itu. Itu yang terpenting ya dok. Jadi tadi dokter Theo menyampaikan sejak awal ketika ODIF itu datang di layanan kesehatan, bagaimana dokter kemudian melibatkan keluarga untuk ikut memantau kondisi si teman ODIF tadi. Jadi mulai dari kepatuhan pengobatannya, kemudian bagaimana dia nanti mengambil obatnya, termasuk juga selain dengan keluarga, tentunya juga melibatkan petugas kesehatan yang saat itu datang untuk mendampingi. Jadi memang tadi dokter Theo juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya aturannya adalah ODIF harus datang sendiri untuk mengambil obat, tetapi karena kendala jarak, kemudian akses yang sulit, dan kita memang kemudian yang paling penting adalah bagaimana ODIF tetap patuh pengobatan, tetap minum obat dengan teratur. Jadi bagaimana kita kemudian mengambil strategi, mengambil langkah untuk mereka tetap bisa mengakses, untuk menghilangkan kesulitan aksesnya itu dengan melibatkan keluarga atau petugas kesehatan tadi. Luar biasa sekali yang dilakukan ya dok. Nah kemudian tadi sudah sekitar 14 tahun menjadi dokter PDP. Sudah cukup lama dan kemudian berinteraksi melayani teman-teman ODIF dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai latar belakang termasuk tempat tinggalnya tadi. Kemudian saya yakin dari sekian berapa ratus dok sekarang pasiennya yang mengakses ARV? Kalau
pasien yang aktif itu sekitar 500-an, Iya. tapi yang aktif untuk mengambil ARV itu 350-an. 350-an yang kemudian aktif saat ini masih on ART, aktif mengambil ART di RSUD Atambua. Nah, tentunya dari sekian ratus ODIF tersebut pasti ada sebagian besar yang memiliki kedekatan personal dengan Dr. Theo. Saya yakin itu. Nah, apa sih dok triknya untuk bisa membangun kedekatan dengan teman-teman ODIF itu? Apa yang selama ini dilakukan? Ya, pada intinya kan kita melayani orang ODIF ini kan kedekatan kita dalam memberikan pelayanan itu ya kita anggap dia bukan sebagai pasien tapi sebagai teman yang kita bisa ajak berdiskusi gitu. Betul. Kadang sebelum kita berdiskusi sudah ada rasa stigma, bukan stigma dari kita tapi stigma dari ODIF-nya sendiri gitu, bahwa oh dia sakit ini dan dia merasa dia tidak patut tidak layak untuk berbicara dengan kita. Jadi kita ya melakukan pendekatan yang humanis, tidak perlu stigma gitu, bahwa kita sama-sama dalam hal ini. Saya sebagai dokter juga memberikan saran untuk ODIF-nya bahwa ya sudah penyakitnya seperti ini yang bisa sembuh bila ODIF-nya mau minum obat ARV-nya seumur hidup, seperti itu. Jadi tidak ada stigma, tidak ada justice bahwa dia sakit HIV itu berarti sudah divonis begitu. Oke, jadi kuncinya adalah tadi yang disampaikan Dr. Theo, pendekatan humanis. Ya. Jadi bagaimana Dr. Theo berusaha mendekati si teman ODIF tadi yang sebagian besar saya yakin bahwa yang paling utama adalah stigma diri. Jadi bagaimana ketika tadi Dr. Theo menyatakan bahwa banyak teman ODIF yang datang dalam kondisi yang mungkin putus asa begitu ya dok ya, putus asa, kemudian dia sudah merasa ini adalah akhir hidupnya. Kemudian Dr. Theo mendekati mereka secara personal untuk menguatkan mereka bahwa dengan mengkonsumsi ARV maka kualitas hidup mereka harapannya bisa meningkat. Nah kemudian dok, secara nasional kita tahu bahwa salah satu persoalan HIV adalah tingginya kasus lost to follow up atau kasus putus pengobatan ARV. Nah, apakah itu terjadi juga di RSUD Atambua dan kemudian apa yang dilakukan Dr. Theo untuk meminimalisir hal tersebut? Ya memang kasus lost to follow up ini kan hampir semua layanan pasti mengalami. Cuman kita di Belu khususnya di RSUD Atambua ini kita punya banyak teman yang mau membantu untuk mengakses dari KPAD, dari LSM seperti CD Bethesda, Flow Bamora. Itu yang membantu kita untuk bisa menjangkau teman-teman LFU untuk kembali meminum obat lagi, ARV lagi. Dan jadi ya kita cukup terbantu dari teman-teman LSM yang lain, CD Bethesda dan lain-lainnya, karena pada dasarnya dari awal yang saya bilang bahwa kita rumah sakit itu tidak mempunyai wilayah kerja, sehingga kita tidak bisa juga untuk keluar menjangkau teman-teman ODIF yang LFU gitu. Jadi dari bantuan teman-teman LSM itu kita bisa mulai mengedukasi lagi, mulai memberikan support lagi ke teman-teman ODIF untuk mau mulai lagi minum ARV. Kadang juga masalah ekonomi ya, karena mereka penjangkauannya cukup jauh dan jaraknya cukup jauh, mereka perlu untuk mengeluarkan uang transport ke RSUD. Jadi ya dengan dibantu teman-teman LSM
sehingga mereka bisa menjangkau lagi obatnya ke RSUD Atambua. Oke. Jadi kuncinya adalah penguatan jejaring, Ya, begitu ya Dok ya. Penguatan jejaring dari RSUD Atambua dengan teman-teman yang ada di lapangan. Baik itu teman-teman LSM maupun teman-teman, mungkin ada KDS juga ya Dok ya. Ada KDS yang ya. kemudian bisa membantu. Jadi ketika misalnya mungkin di rumah sakit ada terdeteksi ODIF yang sudah lama tidak mengambil obat gitu, apakah kemudian berarti ada komunikasi dengan teman-teman LSM untuk mereka tadi seperti yang Dr. Theo sampaikan, mereka akan menjangkau kemudian mengedukasi ODIF tersebut untuk bisa mengakses lagi layanan ARV-nya. Begitu ya Dok ya. Jadi penguatan jejaring yang harapannya bisa membantu Rumah Sakit Atambua untuk menjangkau ODIF yang LFU. Nah, kalau tadi tentang LFU Dok, sekarang tentang tes viral load nih. Jadi kita semua tahu bahwa tes viral load adalah golden standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memantau kualitas pengobatan ARV dari ODIF. Jadi dengan tes viral load rutin itu harapannya dokter kemudian bisa memantau apakah kemudian viral load-nya itu cukup bagus perkembangannya, apakah kemudian virusnya tersupresi, apakah kemudian virusnya tidak terdeteksi lagi, itu yang kemudian dilakukan dengan tes viral load. Nah, kebetulan Dok, 2 hari yang lalu kita baru mengadakan workshop dan kemudian dihadiri oleh beberapa teman dari layanan kesehatan. Termasuk juga hadir di workshop itu ada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Nah, salah satu yang dibahas nih Dok, ternyata adalah bahwa akses untuk tes viral load itu ternyata saat ini belum optimal. Nah, kira-kira menurut Dr. Theo, kendalanya apa ya Dok? Kenapa kemudian ODIF kemudian tidak optimal dalam mengakses layanan tes viral load? Padahal mereka sebenarnya sangat butuh tes itu. Kendalanya apa Dok? Ya, sebenarnya kendala pertama itu ya kembali ke itu masalah jarak sama ya ekonomi lah untuk biaya dia ke layanan gitu. Nah, sebenarnya yang pemeriksaan viral load di RSUD ini sudah berjalan 2 tahun ini dan memang kita juga tidak kekurangan reagen untuk pemeriksaan viral load ini gitu ya. Intinya kan kembali lagi ke teman-teman ODIF, bagaimana kita memberikan edukasi bahwa ada pentingnya melakukan pemeriksaan viral load, sehingga kita bisa tahu keefektifan ARV itu terhadap pengobatan dirinya. Bila viral load-nya masih tinggi, kita akan edukasi lagi tentang adherence, kepatuhan dia dalam minum obat. Karena hampir semua penyebab yang saya lihat itu bukan masalah resistensi, tapi masalah yang paling krusial itu adalah adherence, kepatuhannya dalam minum obat. Jadi bolong-bolong minumnya yang seharusnya setiap hari minum obatnya kadang bolong-bolong. Tapi ya syukurlah karena sekarang juga ARV ini sudah banyak yang dimodifikasi untuk sekali minum. Kalau kita dulu bisa sekali minum, bisa 2 kali minum dan jumlah ARV-nya itu cukup banyak, bisa sekali minum bisa 6 tablet itu. Jadi ODIF juga takut untuk minum karena obatnya cukup banyak gitu. Kalau sekali minum itu 6 itu ya dia merasa kok seperti apa ya, 6 itu minum obat langsung kenyang dia. Jadi ya salah satu yang menyebabkan dia LFU ya seperti itu jumlah obatnya. Kalau sekarang kan sudah semuanya obat saat ini ya menggunakan formula kombinasi itu ya namanya FDC. Jadi ya FDC. Jadi dia perlu minum
satu tablet untuk sudah tiga obat itu menjadi satu tablet. Ya. Jadi itu juga menambah kepatuhannya. Jadi kalau untuk tes viral load ya kita cukup tinggi sih untuk ininya. Karena kadang kan kita minta bantuan dari puskesmas untuk mengantarkan ODIF-nya melakukan tes untuk ke rumah sakit. Jadi pada intinya kita edukasi dan pendekatan untuk bisa kerjasama dengan puskesmas, KPA, LSM, CD Bethesda untuk bisa mengantarkan ODIF-nya memeriksakan viral load-nya ke rumah sakit. Yang memang penting untuk pemantauan terapi kita. Apakah memang kalau memang betul-betul resistensi, kita bisa mengganti regimen ARV-nya ke level berikutnya. Oke, baik Dok. Tadi Dokter Tia sudah menyampaikan tantangan tentang kepatuhan dan sebenarnya sudah diminimalisir dengan adanya aturan dari pemerintah untuk mengganti regimen yang lebih mudah diminum karena hanya satu kali minum. Nah, kemudian tantangan untuk viral load-nya tadi juga sudah disampaikan ya Dok, bahwa kendala jarak jelas karena memang saat ini di Kabupaten Belu berarti hanya baru bisa dilakukan di RSUD Atambua saja. Sedangkan di puskesmas lain belum bisa melakukan. Dan ketika teman-teman ODIF itu mau mengakses layanan tes viral load, berarti dari puskesmas itu harapannya kemudian bisa mengantarkan ODIF-nya. Tidak bisa dalam bentuk rujukan spesimen gitu, tidak bisa ya Dok ya? Ya, untuk saat ini belum bisa karena masalah kemasan dan lain-lain. Siap. Kita sudah coba untuk melakukan rujukan spesimen, cuman bahan-bahan ininya belum bisa diadakan di puskesmas. Jadi sempat juga sebenarnya diberlakukan. Saya juga sempat berpikir untuk memulai seperti itu karena sulitnya membawa orangnya untuk ke rumah sakit. Artinya petugasnya bisa mengambil di sana, terus bisa melakukan packing di sana untuk dikirim ke kita. Tapi untuk saat ini belum. Yang terjadi sekarang cuman antar vaskes, jadi dari Kabupaten Malaka kirim ke kita spesimennya, itu bisa kita lakukan di rumah sakit. Oh, kalau dari Malaka Malaka bisa kirim spesimennya bisa. Jadi tapi tetap pengambilannya harus ke rumah sakit di Malaka, ke rumah sakitnya. Harus di rumah sakit. Harus di rumah sakit. Bukan di puskesmas begitu ya, Dok? Iya, tidak bisa karena masalah kemasan. Baik. Jadi kalau untuk internal Kabupaten Belu sendiri ketika sistem rujukannya adalah dari puskesmas, maka yang bisa diberlakukan sampai saat ini adalah merujuk pasiennya. Begitu ya, Dok ya? Nah, kembali lagi ke masalah jejaring. Bagaimana kemudian RSUD Atambua perlu berjejaring dengan petugas puskesmas untuk kemudian bisa mengantarkan ODIF yang selama ini mengakses layanan kesehatan di puskesmas untuk pemeriksaan viral load ke RSUD Atambua. Itu yang selama ini sudah dilakukan. Nah, kemudian Dok, 14 tahun di isu yang sama, 14 tahun melayani teman-teman ODIF, pasti ada banyak cerita yang sudah dialami oleh Dr. Theo. Boleh Dok diceritakan satu cerita saja yang menurut Dr. Theo itu cukup menarik, cukup menyentuh hati ketika melayani teman-teman ODIF? Ya, kalau cerita yang menarik ya hampir semua menarik dan cukup panjang ceritanya gitu, karena sebenarnya cerita yang saya mau cerita ini cerita awal gitu. Awal saya jadi dokter PDP. Jadi ya kita tahu lah daerah Atambua ini kan daerah yang terpencil dan ya masyarakatnya masih percaya dengan pengobatan tradisional seperti itu. Jadi pernah sekali ODIF itu datang berobat, terus setelah berobat saya obati kasih ARV, terus setelah sebulan dia LFU dia putus, terus dia balik lagi untuk kontrol. Saya tanya kenapa putus obatnya. Oh, sudah berobat sama paranormal, dukunnya. Oh gitu. Terus saya edukasi lagi dia untuk
minum lagi, tapi dia menolak karena anjuran dari dukunnya tidak boleh minum ARV. Terus setelah itu, setelah 1 bulan dia datang cari saya lagi di rumah sakit gitu. Sampai datang ke rumah saya untuk tes ulang lagi HIV-nya mau tes ulang lagi karena menurut dukunnya dia sudah sembuh gitu. Ya akhirnya ya sebenarnya kan kita melakukan tes itu 1 kali, tidak boleh diulang-ulang. Tapi karena untuk meyakinkan itu ya sudah, saya juga ya sudah, kalau istilahnya kalau di ini Kristen itu odanya itu seperti Thomas, dia itu harus melihat dan meraba dan baru dia percaya gitu. Jadi ya sudah, ya kita tes ulang lagi hasilnya seperti apa gitu. Ya akhirnya kita melakukan tes itu lagi, tes HIV lagi, dan hasilnya ya memang masih tetap virusnya masih ada seperti itu. Ya sudah, ya banyak cerita, ada yang seperti itu, ada yang yang berterima kasih itu bahwa wah saya akhirnya tertolong karena dengan pengobatan ini. Kan rata-rata dulu itu kita ODIF itu tidak suka rela datang. Rata-rata kan datang kan kita dapat di rumah sakit di perawatan. Jadi sudah stadium 3 dan 4, dan itu memang berat. Maksudnya dari stadium 3 dan 4 dari yang wasting syndrome yang kurus sekali dan ini jelek sekali kondisi kesehatannya, terus dia dia menjadi sehat ya 2-3 bulan itu dia berterima kasih sekali itu. Ya kadang itu ya seperti gratifikasi gitu, dia bawa-bawa oleh-oleh gitu dari kampungnya gitu, kasih. Sudahlah, karena kita karena orang merasa seperti itu ya kita terima saja kan. Bahwa dia merasa bersyukur sekali dia bisa sembuh lagi gitu. Nah itu yang membuat ini kita agak emosional dengan itu gitu. Nah seperti itu tuh biasanya kita kalau terjadi LFO itu kita ceritakan lagi ke dia gitu. Bagaimana kamu awalnya minum ARV dari sakit yang berat, terus kamu menjadi sehat dan bisa bekerja saat ini karena obat ini, karena ARV ini. Tapi setelah kamu sehat, kamu meninggalkan ARV ini. Gitu. Nah itu yang menggugah mereka untuk mulai ARV lagi gitu. Oke, Dokter Theo. Jadi tadi ada 2 cerita ya, Dok. Yang pertama adalah menunjukkan cerita yang disampaikan Dokter Theo tadi, menunjukkan bahwa ternyata tantangan untuk kepatuhan pengobatan selain tadi dari regimennya, ternyata ada juga yang itu tadi, informasi bahwa obat tradisional terus kemudian ada paranormal yang kemudian bisa menyembuhkan orang dengan HIV, itu menjadi tantangan juga. Kemudian yang kedua tadi ada teman ODIF yang saking berterima kasihnya kepada Dokter Theo, mungkin merasa karena selama ini sudah putus asa begitu ya, Dok, dan kemudian bertemu Dokter Theo, kemudian diberikan edukasi, kemudian mendapatkan pengobatan, dan saat ini dia mungkin merasa kondisi kesehatannya membaik. Jadi sering memberikan oleh-oleh kepada Dokter Theo sebagai bentuk terima kasih dia kepada Dokter Theo. Dan kemudian Dok, tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa Dokter Theo belum lama ini ditunjuk sebagai PLT Direktur di RSUD Atambua. Nah, harapan ke depan apa, Dok, untuk layanan HIV di RSUD Atambua atau mungkin layanan HIV di Kabupaten Belu secara umum? Ya, layanan HIV ini kan sudah lama di RSUD Atambua dan semua orang juga sudah mengenal bahwa pelayanan HIV, pelayanan PDP di Rumah Sakit Atambua ini yang dianggap sebagai pelayanan yang humanis. Jadi karena dari dulu itu kan kita tidak membedakan pelayanan PDP di rumah sakit. Untuk saat ini ya tetap berjalan walaupun saya jadi PLT, saya minta teman-teman kalau ada ODIF
yang lama yang ingin ketemu, saya masih tetap ke Polyvisity. Tapi untuk kelanjutannya kita sudah menempatkan teman dokter umum yang menggantikan saya untuk pelayanan di sana. Tapi saya tetap memberikan pelayanan kalau dari teman-teman atau dari ODIF yang mau pengobatannya dengan saya tetap melayani. Kalau saya tidak ada kesibukan, saya tetap ke Polyvisity begitu. Ya memang kita di Polyvisity ini tidak tidak beda dengan yang lain, karena mereka lebih senang kita karena kita membuat pelayanan itu menjadi one stop service. Jadi ODIF itu datang dan pulang di satu layanan dengan dapat pelayanan dokternya, perawatnya, obatnya, dia langsung pulang. Cuma karena ada perubahan dalam pendaftaran pasien dengan SIM RS, jadi untuk pendaftarannya semuanya harus dilakukan di loket. Tapi untuk pelayanan dokter, perawat, obat itu kita di satu tempat. Seperti itu. Oke, itu harapannya ya dok. Jadi bagaimana meskipun Dokter Theo sekarang sudah menjadi PLT Direktur, tidak lagi mungkin waktunya untuk melayani teman-teman ODIF tidak sebanyak dulu lagi ya dok. Tapi harapannya teman-teman ODIF bisa tetap mendapatkan pelayanan terbaik dengan dokter yang sudah ditempatkan sebagai pengganti Dokter Theo. Tetapi Dokter Theo juga menyampaikan masih tetap akan bisa melayani jika ODIF memang perlu bertemu dengan Dokter Theo secara langsung. Luar biasa. Terakhir dok, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Sidi Bethesda dok, silahkan. Ya, halo teman-teman, Sobat Sidi Bethesda. Kalau kita bicara tentang HIV, ya kita harus patuh ya. Buat teman-teman ODIF mungkin harus tetap patuh. Minum ARV, karena dengan minum ARV kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik dan kita dapat bekerja dan membantu keluarga kita. Baik, terima kasih Dokter Theo untuk pesan-pesannya bagi Sobat Sidi Bethesda. Oke, Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa dokter memiliki peran yang besar dalam peningkatan kualitas kesehatan ODIF. Dengan memberikan layanan yang ramah, dokter dapat mempertahankan ODIF untuk tetap berada dalam pantauan layanan kesehatan. Peran lainnya yang tidak kalah penting adalah edukasi tentang kepatuhan ARV yang harapannya dapat semakin meningkatkan kualitas hidup ODIF. Terima kasih kepada Dokter Theo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di sela-sela kesibukannya dengan tugas baru ya dok, untuk berbagi pengalaman menarik memberikan pelayanan HIV kepada teman-teman ODIF. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sama-sama Bu Ganis. Baik. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang sudah setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Ganis, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi pada ODIF. Semua setara, akhiri AIDS.